Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi Muhammad berolahraga? Tergantung apa yang dimaksud dengan olahraga. Kalau yang dimaksud olahraga itu seperti kita orang kota dengan cara jogging, sepedaan, treadmill, jalan sehat, dan sejenisnya, tentu saja itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi dalam bentuk permainan atau pertandingan, seperti bikin kesebelasan sepak bola atau turnamen bulu tangkis, basket, voli, catur, dan seterusnya. Tentu saja itu tidak dilakukan oleh Nabi. Di masa kenabian, aktivitas berolahraga belum jadi kegiatan yang spesifik seperti di zaman kita sekarang ini. Juga belum ada cabang-cabang olahraga seperti yang kita kenal. Namun kalau dikaitkan secara aktivitas fisik, aktivitas manusia di masa mereka mungkin jauh lebih banyak. Jangan lupa, kalau di masa itu belum ada mobil, motor, atau kendaraan semacam kita. Kemana-mana jalan kaki pastinya, atau kalau keluar kota, naik kuda, keledai, ataupun naik unta. Nyaris semua kegiatan dilakukan secara fisik, sehingga meskipun orang-orang di masa itu tidak melakukan aktivitas olahraga seperti kita hari ini, tidak pernah jadi masalah untuk mereka. Mereka tetap bugar dan sehat karena aktivitas fisik mereka cukup untuk kebugaran dan kesehatan. Maka jangan bandingkan kebutuhan olahraga kita dengan di masa kenabian. Beda jauh dengan kita di masa modern ini. Di masa ini, sarana penunjang hidup sudah sedemikian majunya. Segala sesuatu tinggal pencet, sama sekali itu tidak membutuhkan aktivitas fisik. Butuh air tinggal putar keran dan air bersih mengucur deras. Bandingkan di masa kenabian, persediaan air di rumah untuk mandi, mencuci, dan masak harus diangkut secara fisik pakai bejana dari sumur di Madinah ke rumah-rumah. Kita zaman sekarang mau masak tinggal menyalakan kompor gas. Ketika memasak jadi aktivitas yang simpel yang lebih modern, makanan tinggal dimasukkan saja ke microwave dan matang sendiri. Di masa kenabian, mau masak kudu cari kayu bakar dulu di kebun dan hutan, belusukan ke tempat-tempat yang tidak jelas, dan semua itu pakai tenaga fisik. Di masa kita, mau buang air tinggal masuk kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi. Semuanya tersedia. Di masa kenabian, buang air itu sebuah perjuangan karena hanya bisa dilakukan di luar rumah. Dengan meninggalkan perkampungan, masuk ke padang pasir liar, dan hanya bisa dilakukan di malam hari, biar tidak kelihatan orang. Mana sempat bernyanyi-nyanyi atau bersiul-siul, yang ada malah berdoa biar tidak dipatok ular, disengat kalajengking atau diterkam hewan liar yang berkeliaran di malam hari. Maka kehidupan fisik di masa kenabian itu sudah lebih dari cukup untuk menjaga kebugaran mereka, sebab semua dilakukan secara fisik. Tidak seperti kita, yang lebih banyak diam santai. Bahkan bekerja di kantor pun tidak pernah keluar keringat, sebab kantornya ber-AC dan aktivitasnya lebih banyak duduk-duduk saja, nyaris tidak ada aktivitas fisik. Makanya kita orang kota ini perlu mengkhususkan diri untuk berolahraga dengan tujuan demi mendapatkan kebugaran dan kesehatan. Maka kalau dikaitkan dengan kebugaran jenis ini, pastinya Rasulullah SAW dan para sahabatnya di masa itu tidak butuh nge-gym atau treadmill, angkat barbel, dan sejenisnya. Toh aktivitas keseharian mereka sudah bikin mereka bugar terus. Lalu bagaimana dengan memanah, berkuda, dan berenang? Bukankah semua itu olahraga yang dilakukan oleh Nabi? Nah, ini dia yang perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Benar sekali bahwa Nabi dan para sahabat itu memanah, naik kuda, atau berenang. Namun konteksnya di masa itu sama sekali tidak sama dengan konteks kita di masa sekarang ini. Buat mereka di masa itu, jelas sekali tujuan memanah, berkuda, dan berenang dalam rangka peperangan dan bukan untuk sekedar kebugaran. Jangan lupa bahwa hampir setiap tahun di Madinah selalu ada aktivitas peperangan besar. Ada perang Badar di tahun kedua, perang Uhud di tahun ketiga, perang Khandaq di tahun kelima, perang Khaybar di tahun ke-7, dan perang Fathu Mekah, perang Mut'ah, dan perang Hunain di tahun ke-8. Dan di tahun ke-10 ada perang Tabuk,
belum lagi perang-perang kecil lainnya. Maka para sahabat dituntut untuk bisa menggunakan senjata untuk perang. Yang paling dasar tentu saja memanah. Selain juga harus bisa naik kuda, karena perang itu biasanya diawali dengan perjalanan yang jauh, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kalau tidak bisa naik kuda, belum sampai tempat perang saja sudah tepar kecapean, gak jadi perang. Jadi memanah dan berkuda itu jangan dipahami sebagai sebuah cabang olahraga di masa kenabian. Jelas sekali Nabi tidak melakukan aktivitas olahraga seperti kita di masa sekarang. Memanah dan berkuda di masa kenabian tidak lain merupakan bagian dari latihan perang yang dilakukan di base camp training center. Yang ikut latihan tentu saja para prajurit yang mau segera berangkat ke medan perang. Sebenarnya, memanah dan berkuda hanya salah satu sarana perang yang sifatnya tradisional. Kedua belah pihak sama-sama memanah dan berkuda. Kalau mau menang dan lebih unggul, tentu sarana yang digunakan jangan yang seimbang, harus yang lebih atasnya lagi. Maka perhatikan baik-baik bahwa Nabi banyak memakai teknik yang modern yang belum pernah dikenal di dunia Arab saat itu. Misalnya, teknik menguasai sumur badak sebelum perang dimulai. Teknik semacam itu jelas bikin pasukan musyrikin blingsatan tidak karuan. Sebab apa enaknya perang sambil kehausan. Atau ketika Nabi perintahkan gali parit Khandaq sepanjang 5 km. Ini strategi modern buat seni perang bangsa Arab kala itu. Ketika lawan hanya mengandalkan senjata tradisional seperti panah dan pedang, kala itu pasukan muslimin menghadang mereka dengan teknologi impor dari Persia berupa benteng parit. Namun, kalau hari ini kita umat Islam merasa perlu berolahraga karena gaya hidup kita membutuhkannya, tentu tidak jadi masalah. Silakan saja berolahraga demi menjaga kebugaran dan kesehatan. Namun olahraganya tidak harus memanah atau berkuda. Sebab di masa kenabian, memanah dan berkuda bukan salah satu cabang olahraga. Olahraga seperti yang kita kenal di masa sekarang jelas tidak dilakukan oleh Nabi. Kita tidak akan pernah menemukan riwayat misalnya Nabi bikin pertandingan sepak bola, bulu tangkis, basket, voli atau catur. Dan Nabi tidak pernah bikin turnamen atau kejuaraan lalu menyiapkan Muhammad Cup misalnya buat para sahabat yang bertanding. Tidak pernah terjadi hal-hal semacam itu dan jangan pernah membayangkannya. Mekah dan Madinah tidak pernah digagas untuk menjadi tuan rumah perhelatan olahraga internasional yang menggelar 46 cabang olahraga macam Olimpiade Tokyo. Memang ada orang Arab tradisional di masa kenabian yang suka lomba adu balap unta atau adu gulat kelahian atau berburu hewan liar, bahkan lomba memanah. Namun jangan dianggap semua itu merupakan syariat turun dari langit yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam yang harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam sedunia sepanjang masa. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.